Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 211, sebaiknya kamu tahu apa yang kamu lakukan. Gadis ini memang baik, tetapi dia punya banyak pikiran. Chen Suyun mengingatkan Mama Seng. Dia suka membuat masalah. Kadang-kadang, aku mencintai dan membencinya di saat yang bersamaan. Jika dia selembut dan sebijaksana Ruoyi, pasti semua orang akan merasa lega. Kakek Sen hampir meledak marah setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Suyun. Namun, Mama Seng tersenyum dan berkata kepada kakek Sen, anak-anak harus berbeda satu sama lain. Jika mereka sama, itu pasti akan menjadi masalah. Ayo kita ke ruang makan sekarang. Kita ngobrol sambil makan. Huang Yu melihat kakek Sen kesal. Dia segera berkata kepada Mama Seng dengan hangat. Bagus. Kiki, duduklah di sampingku. Mu Kiki tetap diam, tetapi sekarang dia merasa lebih tenang. Xiao Xiao sangat memahami ibunya. Jadi, dia harus mempercayainya. Chen Suyun tidak berhasil menciptakan konflik di antara mereka. Dia menatap Sen Ruoyi. Pada saat yang sama, Sen Ruoyi tidak menyukai ibunya sendiri karena dia selalu memutarbalikkan fakta di mana saja dan kapan saja. Tak lama kemudian, semua orang duduk di meja makan. Mama Seng duduk di samping Mu Kiki. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada Mu Kiki, kudengar kamu mengambil jurusan ilmu forensik. Kenapa kamu memilih pekerjaan seperti itu padahal kamu perempuan? Saya dituduh sebagai pelaku ketika nenek saya meninggal. Tidak ada yang membela saya dan tidak ada yang membela nenek saat itu. Sejak saat itu, saya merasa mungkin ada banyak orang seperti itu yang akan mengalami saat-saat seperti itu di dunia ini. Jadi, saya memilih untuk mengambil jurusan ilmu forensik. Mu Kiki menjawab dengan jujur. Aku juga mendengarnya. Adik perempuanmu. Adik perempuannya sekarang menjalani hidup yang menyedihkan. Chen Suyun menyela mereka. Meskipun adikmu jahat dan menuduhmu dengan salah, kau tetap membalas dendam padanya. Bukankah begitu, Kiki? Sekarang, anak itu selalu kelaparan. Tidak seorang pun akan menganggapmu bodoh jika kau tetap diam. Kakek Sen tidak dapat menahan diri lagi. Ia memarahi Chen Suyun. Xiao Qin datang untuk menemui Kiki. Mengapa kau begitu tidak senang tentang hal itu? Mengapa kau harus menciptakan konflik di depan semua orang, terutama saat aku ada di sekitar sini? Apakah kau pikir aku sudah mati? Kakek Sen sangat marah. Namun, Chen Suyun tidak takut. Ia tersenyum dan berkata, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya pikir keluarga Sen dan Seng harus berhati-hati karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya orang-orang. Bibi ketiga. Mu Kiki tidak dapat mendengarkannya lagi. Ia ingin membalas tetapi dihentikan oleh Mama Seng. Mama Seng meremas tangan Kiki dan menoleh ke arah Chen Suyun. Itu benar. Kita tidak tahu bagaimana orang-orang sebenarnya. Sebenarnya, aku tidak ingin menciptakan konflik karena itu bertentangan dengan penilaianku. Tapi, Suyun, sepertinya kau tidak tahu bagaimana harus bersikap sekarang. Jangan bicarakan tentang Kiki dulu. Kau datang ke keluarga Seng dengan sengaja dan kau mengutuk Kiki. Sepertinya kaulah yang salah di sini. Chen Suyun tidak pernah menyangka bahwa Mama Seng akan berada di pihak Mu Kiki saat dia berbicara. Tentu saja, aku bisa menyelidiki hal-hal yang kau ceritakan padaku. Apakah aku perlu kau ceritakan tentang hal-hal itu? Kamu bilang kamu mengatakan semua itu karena kamu takut aku ditipu. Anakku sudah berada di Jianchuan selama bertahun-tahun. Siapa yang berhasil membohonginya? Dia percaya pada Kiki dan itu bukti yang cukup untuk perilaku dan perbuatan baik Kiki. Mengapa aku harus meragukan anakku dan percaya padamu? Saya. Apakah menurutmu semua orang akan mudah jatuh ke dalam perangkap ketika mereka dihasut, seperti dirimu? Kita sedang makan bersama di keluarga Sen sekarang dan aku tidak seharusnya berbicara terlalu banyak karena itu bukan tugasku. Tapi, aku dianggap sebagai orang yang lebih tua darimu dan kau sebagai orang yang lebih tua dari Kiki. Katakan padaku. Apa yang kau lakukan atau apa yang kau katakan dianggap pantas mengingat identitas dan statusmu? Ekspresi wajah Chen Suyun menjadi sedikit lebih buruk. Itu karena Mama Seng terdengar agak kasar sekarang. Kamu menceritakan padaku bagaimana Kiki memperlakukanmu dan menindasmu. Dari apa yang kulihat sekarang, kamu menciptakan konflik dan mengungkit hal-hal buruk. Sepertinya bukan kamu yang ditindas di sini. Chen Suyun mengepalkan tangannya erat-erat setelah mendengar itu. Dia menjadi sedikit marah sekarang. Aku punya niat baik untuk mengatakan hal-hal itu padamu, mengapa aku harus dikritik karena itu? Kamu harus tahu bagaimana bersikap. Mama Seng kemudian menoleh ke arah kakek Sen. Tuan Sen, jangan salahkan aku karena berbicara kasar hari ini. Kakek Sen melambaikan tangannya. Ini agak memalukan. Aku tidak mengajarinya dengan baik. Mama Seng berhenti mengomentari Chen Suyun. Ia menoleh ke arah Mu Kiki dan berkata, jika kamu diganggu seperti ini di masa depan, kamu bisa memberitahu Jing Yun. Sebagai bibimu yang cantik, aku pasti akan membantumu. Baiklah. Mu Kiki menganggukkan kepalanya. Chen Suyun sangat marah. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap Mu Kiki dengan marah.
Sungguh memalukan. Pergilah sekarang. Kakek Sen tidak ingin Chen Suyun berlama-lama di meja makan karena takut dia akan mengganggu yang lain. Jadi, dia memintanya untuk pergi. Chen Suyun merasa marah sekaligus malu. Dia meninggalkan ruang makan. Sen Ruei duduk di samping tanpa memberikan tanggapan apapun. Dia tetap diam karena merasa ibunya telah mempermalukannya. Jika dia mengatakan sesuatu sekarang, itu hanya akan membuat mereka kesal. Sekarang tampaknya tidak ada gunanya mengingat dia telah berpakaian rapi. Dia menyalahkan ibunya karena menciptakan pertikaian di sini. Terlebih lagi, ibunya tidak dapat menutup mulutnya. Saya tidak pernah menyangka bibi ketiga akan pergi ke rumah orang lain dan mengutuk seseorang. Sungguh memalukan. Mama Seng dapat memahaminya. Tampaknya tidak ada yang salah ketika ia mencoba menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Tuan Sen, Kiki dilindungi oleh Seng Xiao. Jadi, sebagai ibunya, saya tidak akan menyusahkan anak saya. Tentu saja, saya akan membantu merawatnya juga. Tetapi, saya tidak akan banyak bicara tentang apa yang terjadi di keluarga Sen karena saya hanyalah orang luar. Jadi, saya tidak akan banyak bicara jika Chen Suyun tidak datang ke keluarga Seng terlebih dahulu. Kiki pernah menyelamatkan Seng Xiao sebelumnya dan kami berutang budi padanya karena itu. Jadi, katakan saja jika kamu membutuhkan kami, apapun yang terjadi di masa depan, kami akan membantu Kiki jika dia menghadapi masalah. Kakek Sen tersenyum setelah mendengar itu. Siapa yang berani menggertaknya mengingat keluarga Seng ada di pihaknya. Dia gadis yang cerdas. Namun, dia tetap diam sekarang karena dia tahu bahwa pelindungnya datang hari ini. Kakek, baiklah, aku akan berhenti menggodamu. Kakek Sen melambaikan tangannya dan berkata kepada Mama Seng. Makanlah lebih banyak. Jika kamu ingin bertemu Kiki, kamu dapat mengundangnya ke keluarga Seng di masa mendatang. Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Mama Seng pun tersenyum. Ia tampak seperti wanita besi yang kuat. Mu Kiki menatap ibu Xiao Xiao di sampingnya. Ia merasa bahwa Ibu Seng adalah wanita yang aneh namun kuat karena memiliki putra seperti Xiao Xiao. Selama jamuan makan, tidak ada seorang pun yang peduli dengan Sen Ruei. Dia hanya seperti kepulan asap.